dengan sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Jadi sebelum kita berbicara terkait sosiologi hukum atau hukum dan masyarakat ini, ada baiknya kita sedikit mengulas ke belakang bagaimana sejarah lahirnya sosiologi hukum yang akan kita sharingkan hari ini. Pertama, ada pengaruh dari filsafat hukum ya. Jadi pengaruh yang khas dengan istilah law in action atau beraksinya atau berprosesnya hukum. Menurut Pound bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Kedua, dilihat dari pandangan ilmu hukum Hans Kelsen bahwa ada ajaran the pure of theory of law atau the pure theory of law, ajaran murni tentang hukum, mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum seperti faktor politik, faktor sosiologis, filosofis, dan seterusnya. Kelsen juga mengemukakan bahwa setiap data hukum merupakan kaidah-kaidah yang berisikan hal-hal diantaranya. Pertama yaitu suatu tata kaidah hukum yang merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis. Yang kedua, susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah seperti kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksana hukum, terutama pengadilan. Yang kedua, kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan, atau yang ketiga yaitu kaidah daripada konstitusi. Seperti kita ketahui bahwa ada teori Hans Kelsen yang menyebutkan grand norm atau norma-norma dasar di dalam derajat hukum, mulai dari putusan pengadilan sebagai derajat hukum tingkat yang paling bawah, kemudian ada undang-undang dan setingkatnya, kemudian ada di atas undang-undang itu ada konstitusi. Nah, di atas konstitusi itu ada namanya grand norm atau nilai-nilai dasar. Nah, dalam konteks bangsa Indonesia kita punya nilai-nilai dasar yaitu Pancasila, 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Kemudian sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi. Jadi sudah dua ya sejarah dari sejarah hukum, pengaruh dari filsafat hukum, kemudian ada teori Hans Kelsen, kemudian yang ketiga sosiologi, pengaruh dari ajaran-ajaran Durkheim dan Weber. Durkheim berpendapat bahwa hukum sebagai kaidah yang bersanksi, manakala berat ringan sanksi tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perilakuan tertentu. Peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Setiap kaidah hukum mempunyai tujuan berganda, yaitu menetapkan dan merumuskan kewajiban-kewajiban. Yang kedua, menetapkan dan merumuskan sanksi-sanksi. Sedangkan ajaran dari Max Weber adalah tipe-tipe ideal dari hukum yang sekaligus menunjukkan suatu perkembangan, yaitu pertama, hukum irasional dan material, manakala pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa mengacu pada suatu kaidah hukum. Yang kedua, hukum irasional dan formal, manakala pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu dan ramalan-ramalan. Yang ketiga yaitu hukum rasional dan material, manakala keputusan pembentukan atau keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim didasarkan pada kitab suci, ideologi atau kebijaksanaan penguasa. Yang ketiga yang keempat yaitu hukum rasional dan formal, manakala hukum dibentuk atas dasar konsep-konsep dari ilmu hukum. Lalu siapa sih yang memperkenalkan sosiologi hukum ini? Adalah Anzillotti pada tahun 1882
seorang pakar dari Italia yang memperkenalkan istilah sosial hukum ini ke publik, yang lahir dari pemikiran di bidang filsafat hukum. Jadi ilmu hukum maupun sosiologi merupakan refleksi inti dari pemikiran tersebut. Jadi sosiologi hukum merupakan refleksi inti dari pemikiran disiplin tersebut. Lalu pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum masih terasa hingga saat ini. Pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum masih terasa hingga saat ini, yang berupa faktor-faktor dari berbagai aliran dan mazhab-mazhab. Di antaranya ada aliran hukum alam ya, yang diperkenalkan oleh Aristoteles, Rodney, Aquinas. Faktor-faktor yang relevan dengan aliran hukum alam ini diantaranya itu hukum dan moral. Yang kedua, kepastian hukum dan keadilan yang dianggap sebagai tujuan dan syarat utama hukum. Kemudian ada aliran atau mazhab formalisme. Faktor-faktor yang berrelevan dengan aliran ini diantaranya yaitu logika hukum, fungsi keajegan hukum, kemudian ada peranan formal dari penegak atau petugas atau pejabat hukum. Kemudian banyak mazhab-mazhab lain yang juga akar ya, dari sosiologi hukum. Lalu kita berbicara teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sosiologi. Beberapa di antaranya seperti teori klasik atau aliran sociological jurisprudence. Teori klasik sociological jurisprudence ini diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, seorang profesor dari Austria pada era klasik tahun 1913 yang menulis tentang fundamental principle of sociology of law, terkenal dengan konsep the living of law, yaitu pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum positif efektif bila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau culture pattern. Kemudian ada teori makro yang terkait sosiologi hukum ini yang diperkenalkan oleh Durkheim dan Max Weber. Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917 merumuskan bahwa hukum sebagai kaidah yang bersanksi. Ada dua jenis kaidah tersebut, antara lain satu adalah kaidah represif pidana, memberikan penderitaan kepada pelanggar. Kemudian ada kaidah restitutif atau restitusi. Ini terkait perdata. Ada sanksi dijalankan apabila tidak terjadi ya ketidakadilan hukum keperdataan seseorang. Kemudian ada Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920 membagi hukum menjadi tiga. Pertama, hukum irasional material, yang kedua hukum irasional formal, yang ketiga adalah rasional material. Lalu bagaimana di Indonesia? Indonesia mulai mengenal sosiologi hukum ini pada tahun 1960. Pada tahun 1960, kehadiran sosiologi hukum memberikan pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundangan atau normatif. Sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Lalu penguasaan konsep-konsep hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana mengatur interaksi sosial agar tercapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Lalu sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Kemudian kita juga akan berbicara terkait
adanya pandangan yang berbeda antara Weber dan Durkheim. Adanya pandangan yang berbeda antara Weber dan Durkheim. Tentu saja Weber itu menerangkan sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Sementara Durkheim menerangkan sosiologi suatu ilmu yang mempelajari fakta sosial. Bagi Weber tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Tindakan disebut tindakan sosial apabila tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu berorientasi terhadap perilaku orang lain. Jadi tindakan sosial menurut Weber apabila tindakan yang dilakukan seseorang itu berorientasi terhadap perilaku orang lain. Misal kasus yang viral beberapa hari ini seperti Iis Dahlia, salah satu artis yang sedang tampil dalam sebuah panggung hiburan di salah satu TV swasta nasional yang bernyanyi dengan lirik yang salah, yang seharusnya Ramadan tiba menjadi marhaban tiba seperti itu. Nah, apabila Iis Dahlia ini bernyanyi untuk dirinya sendiri di dalam sebuah ruang yang tertutup, private, pribadi seperti itu, sah-sah saja karena tidak mempengaruhi orang lain. Nah, berhubung tampilan atau performan Iis Dahlia ini adalah untuk menghibur orang lain, untuk dinikmati oleh orang lain, maka tindakan dari Iis Dahlia ini termasuk dalam tindakan sosial. Nah, jadi efeknya apa? Karena kelalaian atau kesalahan lirik dalam lagu itu berakibat jadi dibully oleh orang-orang lain karena ada artis sekelas Iis Dahlia itu bisa lupa lirik ya, untuk lagu yang relatif sederhana seperti itu. Kemudian di dalam sosiologi hukum juga kita akan berbicara selain tindakan sosial ada teori konflik ya. Teori konflik sebagai salah satu tokoh awal dalam sosiologi, karya Weber itu sering dikaitkan juga dengan teori konflik. Menurut Das Arendorf, asumsi utama teori konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan itu ada di mana-mana. Yang kedua, dissensus atau situasi sosial yang memperlihatkan ketidaksepakatan dan konflik terdapat di mana-mana. Yang ketiga, setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan disintegrasi dan perubahan masyarakat. Yang keempat, setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain. Jadi dalam sosiologi hukum juga itu kita berbicara tentang konflik, karena interaksi sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain yang secara subjektivitas ya kan tentu akan memicu terjadinya konflik antara satu dengan yang lain. Nah, sosiologi hukum juga akan mempelajari gejala-gejala terkait konflik-konflik sosial ya, yang disebabkan adanya interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Jadi sosiologi hukum ini sebenarnya pada prinsipnya adalah mempelajari apa itu gejala-gejala yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan adanya interaksi sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lain atau secara individu satu dengan individu lain yang di mana interaksi itu cenderung menimbulkan satu hubungan hukum baik yang selaras maupun hubungan hukum yang bertentangan seperti yang saya jelaskan tadi terjadi konflik. Oleh karena itu diharapkan dengan pengetahuan sosiologi hukum ini kita bisa ikut mempelajari gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum. Diharapkan kita bisa membaca
gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat cenderung berakibat pada terjadinya konflik atau terjadinya disharmonisasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dalam konteks hukum. Tujuan kita sebagai masyarakat hukum ikut terlibat bagaimana berkontribusi memberikan ide pemikiran terkait perkembangan hukum dalam konteks sosial hukum yang terjadi di masyarakat. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.